Selamat datang di Manga Versa. Melanjutkan kembali cerita Cross Gaiden Hosenka. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 89 berjudul Kakak. Kembali ke pertarungan antara Osora bersaudara. Daijin lumayan terkesan. Daigo mengaplikasikan gaya bertarung Hanagata Sei. Dengan menutupi pandangan lawan, gaya pertarungan ini memungkinkan Daigo memberi serangan dengan mudah. Namun lawannya adalah Daijin. Ia bisa melihat setiap gerakan yang Daigo lakukan. Meski cara itu tak cukup untuk mengalahkannya, dilihat dari manapun, menang bukanlah target yang realistis. Namun Daigo punya keyakinan, terlebih dia adalah adik laki-laki Osora Daijin. Di saat ia belum menyelesaikan ucapannya, kakaknya Daijin sudah menyerangnya dengan tackle. Serangan ini diikuti serangan siku yang mengenai rahang bawahnya. Tak berhenti di sana, tendangan lututnya juga telak mengenai adik kecilnya itu. Serangan-serangan itu mampu mengejutkan Daigo, dan dengan cepat Daijin meraih tangan adiknya. Daigo sempat berusaha membalas serangan-serangan itu, namun sayangnya kecepatan pukulan straight kanan Daijin mendarat jauh lebih cepat. Keseimbangan tubuh Daigo mulai goyah, tetapi kakaknya sama sekali tak memberikan kesempatan untuk menyerang balik. Sebuah pukulan siku yang menghantam bagian belakang kepalanya. Daijin melanjutkan dengan serangan lutut yang keras. Di momen ini Daigo kalah dalam momentum karena Daijin punya kecepatan dan fleksibilitas dalam bertarung. Tepat di saat Daigo belum kembali ke posisi terbaiknya, Daigo dengan visinya yang tajam langsung berlari ke arahnya. Jelas di sini Daijin ingin segera mengakhiri pertarungan mereka, namun kejanggalan terjadi. Daijin yang akan melakukan flying kick ke arah adiknya itu justru dibuat kagum oleh ketangguhan adiknya. Meski mendapat beberapa combo serangan darinya, Daigo masih menjaga tubuhnya agar tetap berdiri. Malah ia juga merespon flying kick Daijin dengan serangan yang sama. Meski tak seprima seperti kondisi sebelumnya, tekad Daigo untuk mengalahkan kakaknya serta kejeniusan yang dimiliki membuatnya beradaptasi dengan cepat dalam sebuah pertarungan. Hingga saling mendaratkan tendangan terbang ke arah keduanya, beradu ketangkasan, fleksibilitas, serta respon tubuh yang luar biasa dari kedua petarung ini. Baik Osora Daigo maupun Osora Daijin sama-sama terjatuh akibat serangan itu, tetapi keduanya langsung berdiri dan kembali menerjang ke arah satu sama lain. Intensitas pertarungan kini meningkat. Osora Daigo melayangkan pukulan ke arah kakaknya, walau tak menemui sasarannya, yang malah membuat pertahanannya terbuka lebar. Kelengahan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Daijin untuk menyerang balik menggunakan serangan unik yang juga biasa digunakan oleh superstar Takiya, Hanagata Sei. Daigo juga memberikan perlawanan dengan serangan serupa. Meskipun dengan posisinya, serangan itu tak cukup mampu menjatuhkan Daijin. Kini keduanya melanjutkan gaya pertarungan itu, di mana Daijin dan Daigo melancarkan serangan selanjutnya. Pertarungan yang tak memperhatikan pertahanan, mereka berdua hanya saling serang ke arah tulang rahang lawannya. Tetapi Daijin lagi-lagi menunjukkan keunggulannya, di mana dia merespon dengan tendangannya untuk menjatuhkan Daigo. Sontak Daigo pun terjatuh karena serangan kakaknya itu. Ia masih tak mempercayai bahwa kakaknya itu memang sosok yang luar biasa, orang yang telah melalui banyak pertempuran. Semua gerakan yang ia tunjukkan merupakan buah dari pengalamannya dalam pertarungan. Osora Daijin juga tak sungkan memuji adiknya yang telah berkembang jauh dari sebelumnya. Daijin mengutarakan pandangannya karena jika Daigo hanya meniru gerakan untuk mengimbangi kekuatannya, maka tak ada peluang kemenangan baginya. Mendengar perkataan kakaknya itu justru membuat Daigo menjadi tertantang. Ia akan dengan senang hati menunjukkan semua kemampuan yang ia miliki. Dengan gerakan serupa, keduanya menggunakan serangan siku untuk saling menyerang. Dan yang mengagumkan, keduanya saling mengimbangi, baik secara teknik maupun kekuatan pada momen itu. Walau sebenarnya Daijin berharap lebih padanya, ia ingin adiknya melakukan segala cara yang ia bisa untuk mengalahkannya. Secara tak langsung Daijin yakin Daigo bisa menang jika ia bisa sedikit licik. Seperti ketika dulu mereka bermain game konsol bersama. Memori indah di masa kecil, di mana keduanya saling bersaing untuk menang dalam sebuah permainan. Meski mereka bersaudara, namun saat dalam permainan, keduanya adalah musuh. Waktu itu Daigo sangat membenci kakaknya di saat kakaknya itu meniru semua strateginya. Ya walaupun akhirnya kemampuanlah yang akhirnya berbicara, hingga Daigo tak pernah merasakan kemenangan sekalipun darinya. Atau momen ketika mereka bermain kartu, Daijin selalu menggunakan cara licik dengan memakai kartu kuat.
Baik dengan cara apapun, Daijin memang mengajarkan adiknya makna kata kekalahan. Tetapi kini situasinya berbeda. Mereka telah sama-sama menjadi pria sejati, pun dengan permainan yang berbeda dalam pertarungan. Pelajaran yang Daigo dapat dari kakaknya, satu hal yang selalu membuatnya kagum adalah cara berpikir kakaknya. Daigo selalu penasaran bagaimana kakaknya bisa menang meski kartu yang dia gunakan adalah deck miliknya. Sekalipun Daigo bisa menang dari teman-temannya, namun semua itu belum ada apa-apanya jika melawan Daijin. Rivalitas itulah yang menumbuhkan rasa ingin merasakan kemenangan atas kakaknya itu, juga menjadikan dirinya pria yang punya jiwa kompetitif. Meski di satu sisi, Daigo mengagumi kakaknya. Perbedaan itulah yang kini Daigo bawa ke dalam pertempuran mereka. Ia bukanlah bocah yang dulu lagi. Kini dirinya tak ragu untuk menyerang Daijin lebih dulu. Emosi, amarah, serta gerakan yang Daigo tunjukkan sedikit mengingatkan Daijin akan kenangan di masa lalu. Tepat saat pukulan Daigo hampir mengenainya, Daijin sempat memblok pukulan kuat itu sambil mengerahkan kakinya untuk menyerang balik. Momen saat Daijin memblokir Daigo yang menerjang ke arahnya, hal itu sedikit mengingatkan dirinya saat adik kecilnya dulu mencoba untuk memukulnya. Dengan cara yang sama pula, Daijin menghentikannya. Kini Daigo dalam posisi yang terjepit, kepalanya ditahan oleh Daijin dengan kunciannya. Meskipun Daigo mencoba untuk melepaskan dirinya, namun Daijin punya cara efektif dalam meredam kekuatan Daigo. Daijin hanya melepaskan adik kecilnya itu untuk melayangkan pukulannya. Daigo yang sudah terbawa emosinya kembali menerjang kakaknya itu. Ya walaupun hasilnya tetap sama, Daijin bisa membalas dan memblokir semua serangan yang Daigo tunjukkan padanya. Tetapi berbeda dengan pertarungan di masa anak-anak mereka, keadaan yang sekarang justru sebaliknya. Daigo lah yang mengunci leher Daijin dengan tangannya. Tak main-main, kuncian itu bisa mendesak seorang pria seperti Ozora Daijin. Dan disinilah letak perbedaannya. Mereka yang kini menjadi sesama pria sejati saling beradu serangan. Daigo dengan kunciannya, sementara Daijin dengan serangan ke arah rahang bawah adiknya. Hingga sampai pada titik puncak ketegangan di antara keduanya. Tak ada yang mau mengalah sampai salah satu dari mereka tumbang duluan. Disinilah Daigo menunjukkan gaya pertarungannya sendiri, berbeda dari gerakan sebelumnya. Kali ini ia mengangkat tubuh Daijin ke udara, gerakan andalan yang biasa ia gunakan untuk mengakhiri sebuah pertarungan. Posisi awal untuk membanting tubuh seseorang, gerakan gulat yang ia pelajari dari pertarungannya melawan Gamera di hari pertama masuk sekolah. Bandingan itu tampaknya cukup keras. Jika bukan orang kuat seperti Ozora Daijin, pasti akan tumbang mendapat serangan berbahaya semacam itu. Serupa dengannya, kenangan di masa kecil mereka juga membekas di hati Ozora Daigo. Tampak di sini dirinya sudah jauh berbeda, yang mana sifatnya kini lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Pun dengan Daijin yang sedikit melirik ke arah adiknya itu, entah apa yang ia alami hingga menempanya menjadi seorang pria sejati. Semua yang Daigo lakukan, usaha, kebencian, kemarahan, apapun yang ia lakukan hanya berorientasi mendapat pengakuan dari kakaknya. Ia percaya diri kali ini dia bisa menang melawan Daijin. Namun karena terlalu percaya diri, Ozora Daigo menjadi lengah, yang mana Daijin dengan cepat meraih bahu adiknya itu. Lalu ia langsung mendaratkan tendangan lutut ke arahnya. Terlihat jelas Daigo tak siap untuk menerima serangan itu. Hingga mengejutkannya ketika kakaknya mencoba mengangkat tubuhnya, kemudian melakukan bantingan yang sama seperti yang Daigo lakukan padanya. Inilah yang harus diwaspadai dari seorang Daijin, petarung yang mendapat julukan sempurna karena kemampuannya beradaptasi dan mempelajari sesuatu dengan cepat. Bantingan itu bukanlah sebuah lelucon dari orang yang baru pertama kali mencobanya, tetapi bantingan yang Daijin lakukan cukup berdampak buruk bagi adik kecilnya itu. Bahkan Daijin yang biasanya tenang, kalem, dan tak terpancing oleh lawannya sampai mengeluarkan aura mengerikan. Tentu di sini selain merasakan sakitnya serangan yang ia peragakan, Daigo juga merasa telah dipermalukan kakaknya. Dengan cepat Daigo yang sudah terbakar emosi langsung berusaha untuk kembali berdiri. Dia juga menjadi begitu serius, lalu langsung mencengkram kuat baju Daijin. Sambil menyindir kakaknya, ia tak percaya petarung sempurna dan kakaknya yang hebat itu ternyata mau meniru gerakan adiknya. Tetapi Daigo justru dibuat kaget dengan respon Daijin yang dengan tenang memuji gerakan bantingan adiknya itu. Daijin menilai
bandingan itu adalah gerakan yang bagus. Lebih jauh lagi, Daijin tak sungkan memberikan penilaiannya terhadap Daigo sebagai sosok panutan yang hebat. Nalurinya sebagai seorang berandalan luntur seketika setelah mendapat pujian dari kakaknya. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!